Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP 1 Bangun 8. Kali ini Bu Dia akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal persiapan PAS tahun 2021-2022. Langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini adalah pokok-pokok berita yang terdapat dalam teks tersebut adalah. Nah, sekarang coba kalian simak bagian yang sudah Bu Dia warnai ini ya. Nah, jawabannya adalah D. Apa, di mana, bagaimana. Kita bisa mengecek satu persatu sebagai berikut. Unsur apa ini tampak pada bagian pertama yang diwarnai ini ya. Jadi, di tengah hiruk-pikuk kemacetan dan gedung-gedung di ibu kota, masih ada lahan yang digunakan untuk budidaya buah. Itu adalah unsur berita apanya. Kemudian unsur berita di mana itu tampak pada bagian yang kedua. Di Jalan Kayu Manis, RT 7, RW 5, Kelurahan Balekambang, Condet, Jakarta Timur. Kemudian unsur berita bagaimana? Nah, unsur berita bagaimana ini bisa terkait dengan proses, bisa juga dengan hasil ya. Nah, sekarang kita simak pada kalimat yang terakhir. Sekitar 3.000 pohon salak berada di tengah kota Jakarta yang ditata rapi sebagaimana taman wisata buah, gitu ya. Jadi itu adalah hasil akhirnya sekitar 3.000 pohon itu pada akhirnya berada di tengah kota Jakarta, kemudian ditata rapi sebagaimana taman wisata buah. Itu adalah unsur berita bagaimana. Soal nomor 2. Informasi pokok kutipan berita tersebut adalah, nah anak-anak ketika kalian mencari informasi pokok, yang pertama harus kalian tentukan adalah bagian kepala beritanya. Karena biasanya informasi pokok itu ada di bagian kepala berita ya. Jadi jangan mencari di badan berita. Carilah di bagian kepala berita karena itu biasanya akan termuat informasi pokok atau informasi utama yang diberitakan. Sehingga kita bisa melihat yang ada di sini. Misalnya Brebes. Pencarian korban tanah longsor di Desa Pasir Panjang, Salem, Brebes akan diperluas. Itu adalah informasi pokoknya ya, karena ini terdapat di bagian kepala berita. Nah, informasi-informasi yang lain itu sifatnya tambahan, gunanya untuk melengkapi informasi pokok yang disampaikan dalam berita. Kemudian yang ketiga, simpulan teks berita tersebut adalah, nah ketika kita mencari simpulan berita, maka kita cari informasi pokok tadi, ditambah informasi tambahan lain yang sekiranya bisa mendukung kelengkapan dari berita, sehingga itu nanti akan menjadi bagian yang bisa kita tarik simpulannya. Nah, kita sekarang perhatikan pada paragraf yang kedua. Ini ada informasi tambahannya bahwa pencarian itu ditambah pemantauan di Jembatan Kopeng. Itu tambahan yang pertama di paragraf yang kedua. Kemudian tambahan yang kedua ini ada pada paragraf yang ketiga. Tim evakuasi belum menemukan lagi korban yang hilang. Sehingga kedua informasi tambahan ini kita gabungkan dengan informasi pokok. Kita tarik sebuah simpulan, ketemu jawaban yang C ya. Pencarian korban longsor di Desa Pasir Panjang, Salem, Brebes diperluas hingga Jembatan Kopeng, tetapi tim evakuasi belum menemukan lagi korban yang hilang. Berikutnya di nomor 4. Kalimat tidak langsung dari kalimat langsung yang terdapat pada teks berita tersebut adalah, nah kita melihat bagian yang ada di sini ya anak-anak ya, bahwa yang namanya kalimat langsung itu yang pertama pasti ditandai dengan kutipan langsung ya, di tanda petik. Kemudian ada verba pewarta ya, seperti kata, ujar, ucap. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, maka di sini jelas sekali ini adalah kalimat langsungnya. Kemudian bagaimana ketika kalimat langsung itu diubah menjadi kalimat tidak langsung? Biasanya ada konjungsinya tambahan ya. Biasanya ada konjungsi bahwa, penerang gitu ya. Michael Noyce mengatakan bahwa, nah seperti itu. Itu adalah bentuk pengubahan dari kalimat langsung menjadi tidak langsung pada kalimat soal nomor 4. Kemudian di kalimat yang kelima, soal nomor 5, kalimat yang menggunakan konjungsi temporal.
Nah, konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu ya. Urutan. Nah, bisa sebelum, sesudah, kemudian, lalu, setelah, dan sebagainya ya. Nah, sehingga di sini tampak ya di bagian pilihan jawaban yang D, ini ada konjungsi sebelumnya. Nah, sehingga itu bisa menjadi konjungsi temporal. Berikutnya, di nomor 6. Perbedaan penyajian kedua kutipan teks berita tersebut adalah, nah kita perhatikan pada teks yang pertama ya. Di teks pertama ini, kalimat pertama, hingga Minggu 17 Juli. Di sini ya, Minggu 17 Juli. Ini kan menunjukkan waktu, sehingga ini diawali dengan unsur berita kapan. Kemudian pada teks yang kedua, longsor di area penambangan Gunung Tugulasi. Longsor di area penambangan Gunung Tugulasi ini menunjukkan unsur berita apa ya, karena itu adalah yang diberitakan secara pokoknya, itu adalah tentang longsor gitu ya, sehingga pilihan jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 7, perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada BMKG. BMKG itu merupakan singkatan ya, kalau kita uraikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan itu disingkat menjadi BMKG. Nah, penulisan unsur singkatan itu selalu diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata ya. Sehingga kata meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu juga harusnya diawali dengan huruf kapital. Itu kesalahan yang pertama yang harus dibenahi. Kemudian yang kedua, kata wilayah. Wilayah itu bukan merupakan nama geografi, sehingga itu tidak usah ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, ini ada penulisan nama kota. Nama kota selalu ditulis dengan huruf kapital ya, sehingga kata Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu semuanya diawali dengan huruf kapital. Maka ketika kita benahi, ini perbaikan penggunaan huruf kapital yang paling tepat ada pada pilihan jawaban yang C ya. Kemudian nomor 8. Kalimat fakta pada paragraf tersebut ditandai nomor. Nah, sekarang kalian harus perhatikan bahwa yang dimaksud dengan fakta itu adalah sesuatu yang bisa kita temukan kebenarannya. Gitu ya. Nah, berdiri di pusat kota, di balik pagar seng. Itu kalau misalnya kalian jumpai di situ di kota, pusat kotanya, kemudian di pagar seng, nah itu merupakan fakta karena bisa ditemui ya. Nah, sedangkan kita perhatikan, kita bandingkan dengan kalimat nomor 2, 3, dan 4. Ada kata seakan berbicara, mungkin, menurutnya, itu menunjukkan suatu ketidakpastian ya, sehingga suatu yang belum pasti itu menjadi opini, maka itu tidak bisa disebut sebagai kalimat fakta. Sehingga jawabannya yang tepat adalah A. Kemudian nomor 9, kutipan teks berita tersebut merupakan struktur bagian. Nah, jawabannya adalah B, kepala berita. Kenapa? Kepala berita ini menjadi unsur yang paling pokok di dalam sebuah berita ya. Unsur yang paling penting, biasanya mengandung unsur 5W1 hanya. Kemudian baru nanti ada informasi tambahan ya, yang sifatnya itu melengkapi, yaitu badan berita atau tubuh berita. Nah, karena di sini sekarang coba kalian perhatikan pada kalimat yang pertama, anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan penghijauan di Jakarta merupakan salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, gitu ya. Nah, di kalimat pertama ini menunjukkan unsur berita apa ya. Jadi unsur berita apanya? Penghijauan di Jakarta merupakan salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Karena unsur berita apa ada terdapat di sini, maka ini menunjukkan bagian kepala berita, karena ini adalah bagian yang paling pokok di dalam berita. Seperti itu.